hati Tuhan kami, sumber yang menghidupkan jiwa. Yang mau minum dari sumber ini akan hidup hingga selamanya. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita semua diajak untuk memusatkan perhatian kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Mengapa gereja menyebut hati Yesus yang Maha Kudus? Gereja menyebut hati Yesus yang Maha Kudus karena memang hati Yesus itu sangat kudus. Ia selalu meluangkan waktunya untuk mendengar firman Allah Bapa. Kemudian ia berusaha untuk melaksanakan semua kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan hariannya. Kita bisa lihat dalam bacaan hari ini, Yesus amat taat kepada Bapa, sehingga ia membiarkan dirinya disalibkan, bahkan ditikam pada lambungnya, dan keluarlah air dan darah.
Ini bukti bahwa Yesus amat mengasihi kita. Walaupun kita ini orang berdosa, Ia selalu mengasihi kita. Dan tentu hati Yesus terluka karena ditikam. Tetapi walaupun hatinya terluka, Ia tetap mencintai kita sampai wafat di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, sering kita berpikir bahwa karena orang sudah menyakiti hati saya, maka saya tidak akan mengasihinya, saya tidak akan mencintainya lagi. Pikiran ini keliru, karena kita bisa lihat dari pengalaman hidup Yesus sendiri. Walaupun hati Yesus terluka, tetapi Dia tetap mencintai manusia sampai wafat di kayu salib. Maka mari kita belajar untuk mencintai, mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Hati melambangkan cinta, maka mesti kita mencintai, mestinya kita mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, Yesus katakan, apa upamu? Orang jahat pun bisa melakukan demikian. Kalau orang jahat mencintai orang lain mencintai orang jahat, itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, itu hal yang luar biasa yang Yesus sudah lakukan di dalam hidupnya. Dan sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita mesti berusaha untuk mewujudkan hal itu di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan share sedikit pengalaman pribadi saya. Pernah ada seorang yang mengatakan kepada saya bahwa Paul itu selalu gaya-gaya, tetapi otaknya itu nangka, otaknya itu nol. Nah, waktu itu saya marah kepadanya, tetapi saya tidak mengungkapkan kemarahan saya secara negatif kepadanya. Saya katakan, terima kasih sobat, terima kasih saudara, engkau telah menyakiti hati saya. Dan saya berusaha terus-menerus untuk membuktikan kepadanya bahwa otak saya tidak kosong. Artinya saya tidak sebodoh yang ia pikirkan. Dan apa yang terjadi ketika akhir semester tiba, Tuhan sungguh luar biasa. Nilai saya baik dan sangat baik. IP saya sangat baik waktu itu. Nah, ini mau menunjukkan bahwa walaupun hati saya terluka, saya berusaha untuk memaafkan orang yang menyakiti hati saya. Dan saya berusaha untuk menunjukkan kepadanya bahwa saya adalah murid Yesus yang selalu berusaha untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada saya. Dan saya berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi sesama saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu Anda juga punya pengalaman tersendiri di mana Anda disakiti, tetapi Anda berusaha untuk keluar dari persoalan. Mari kita berjuang bersama untuk selalu mengasihi orang seperti Yesus. Ia mengasihi kita dengan hatinya yang maha kudus, sampai wafat di kayu salib hanya untuk Anda dan saya. Hanya untuk keselamatan Anda dan saya. Semoga kita semua mau berkorban seperti Yesus demi keselamatan dan kebahagiaan sesama kita. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa,
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.